Nah, itu ya. Nah, juga faktor-faktor yang menjadi motivasi kita memerlukan standar. Nah, sebetulnya ada yang baru ya, maksudnya di berbagai bidang pun lazim ya, sesuatu itu dibuat. Contoh produk ya, sehari-hari mungkin hanya SNI, jadi SNI standar nasional ini. Kita pakai helmnya logo S itu mengikuti ya internasional ya, hanya organisasi ya, di mengelola standar secara internasional ya. Itu adalah begitu juga dalam aspek-aspek teknologi cloud computing, jadi mestinya standar yang digunakan. Kita akan lihat apa saja standar yang ada kan dalam computing ya. Nah, mungkin tidak semua standar akan kita bahas ya. Jadi kita yang menjadi digunakan. Nah, ini salah satu buku yang menjadi referensi kuliah ini. Nah, apa saja yang akan coba kita bahas ya? Yang pertama melihat mengenai work ya. Nah, jadi working group kumpulan ya, kumpulan atau bisa vendor kumpulan ya dan organisasi pendidikan, pokoknya dia kumpulan sesuatu ya, pun organisasi. Nah, mereka bekerja hasilkan standar ya. Kita lihat salah adalah di MTF ya. MTF ini adalah atau working group yang salahnya adalah open format atau objek. Nah, kemudian kita lihat standar yang dengan cloud. Jadi misalnya kita mengembangkan aplikasi jadi di situ juga ada ya standar bisa diikuti developer. Mengenai cara memprogram salah satu teknik, kemudian cara merepresentasikan ataupun apa namanya si pengembang biasanya solution stacks ya. Misalnya kita akan berkirim pesan melalui internet ya. Ada bagaimana antara kedua tukar atau berkomunikasi, dan yang terakhir yang berhubungan dengan keamanan. Nah, jadi pertama kita akan lihat tentang working group ya. Nah, jadi cloud computing ya itu bisa dipastikan berjalan di atas internet ya. Berjalan di atas suatu network ya. Computingnya apakah yang sifatnya publik gitu ya, atau apa namanya yang sifatnya on-prem yang artinya berada di nah namun dia melibatkan ya network. Nah, network dengan skala besar ada ya yang bermulai dari call internet dengan aplikasi di atasnya bisa dipastikan seperti standar ya yang apa namanya yang ditentukan apa yang namanya working group ya. Jadi
ini mendrive ya teknologi di dalam internet dengan cara mengeluarkan standar. Nah, apa itu working group? Merupakan kumpulan, ya, kumpulan para peneliti berkumpul untuk bekerja sama kolaborasi, ya. Nah, untuk apa? Melakukan baru, ya, yang kalau misalnya riset-riset ini dilakukan oleh orang sulit, ya, masalah yang akan diselesaikan itu besar, sehingga individu ya maka akan sulit. Nah, sehingga berkumpul membentuk working group, ya. Nah, apa yang mereka lakukan, ya? Apa yang mereka lakukan tadi sudah, ya. Salah satunya adalah new research activities. Jadi melakukan aktivitas-aktivitas research yang baru, ya, yang berusaha menjawab yang ada. Tapi riset apa luarannya, ya. Nah, jadi luaran ataupun output research-nya adalah mereka berusaha membuat informational document yang sifat dan menjadikannya sebuah standar. Hanya digunakan, ya, digunakan oleh vendor atau ataupun hardware. Jadi itu mengeluarkan standar, mereka juga bisa memberikan untuk permasalahan dengan jaringan, ya. Nah, kemudian lebih jauh lagi working group ini seringkali membagi-bagi ya anggotanya berdasarkan kelompok-kelompok keahlian, ya, berdasarkan kelompok-kelompok keahlian. Jadi katakanlah ada suatu working group, anggotanya sangat banyak, sangat beragam keahliannya, ya. Nah, kemudian anggota working group ini dibagi lagi menjadi grup-grup kecil, ya, grup-grup kecil yang ditentukan berdasarkan topiknya, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi misalnya grup ya tentang teknologi, ya, ada working teknologi informasi, ya, kemudian teknologi informasi ini kan banyak, ya, misalnya di bidang software engineering, ya, lalu ada lagi ahli yang bergerak di bidang computer architecture, ya, arsitektur komputer, ada lagi ahli di bidang database, ya, ada lagi ahli di bidang data, ya, big data dan sebagainya. Nah, masing-masing ahli yang masing anggota yang punya keahlian yang sama, mereka biasanya dijadikan satu gitu ya untuk menjawab masalah-masalah di topik tersebut. Nah, kemudian adalah task group, ya. Sering juga disebut sebagai task groups, ya, atau bisa juga disebut sebagai technical advisory group, ya. Nah, jadi ya simpel aja ya, working group itu adalah kelompok orang, para expert, ya. Atau bisa juga sebetulnya expert orang per orang, bisa juga organisasi gitu ya. Organisasi masuk ke dalam working group, ya. Nah, sebagai contoh kita akan melihat ya yang namanya DMTF, ya. DMTF. Nah, DMTF. Nah, jadi DMTF ini adalah sebenarnya yang aspek-aspek dalam cloud distributed, ya. DMTF ini awalnya punya kepanjangan namanya ya. Awalnya di MTF ini merupakan nama
yang punya D-nya distributed ya, M-nya force. Ya. Aku lagi kepanjangan ini F, ya udah di MTF tanpa ada kepanjangan gitu ya. Tanpa punya kepanjangan ya. Lakukan ya. Jadi yang dilakukan menciptakan ya open manageability standards ya. Jadi dia menciptakan standar sifatnya open ya yang cakup ya cakupannya mulai dari teknologi tradisional hingga IT yang berkembang. Ya ada cloud ya dan infrastruktur ya, virtualisasi server cakupan yang di ya atau yang dikelola oleh di MTF ini adalah gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan tadi ya. Makanya working group ini tidak ya orang per orang yang bergabung di dalamnya, bisa juga company gitu ya ataupun vendor ya, perusahaan ya. Jadi anggotanya adalah companies dan alliance partners. Jadi aliansi-aliansi partners ya yang merupakan aliansi ya dan sifatnya luas ya, worldwide ya, skalanya skala. Nah, kerjasama untuk membuat standar untuk tujuannya untuk ya manajemen technologies. Jadi mereka membuat standar sehingga antar produk-produk oleh perusahaan ini ya interoperable ya. Ya satu sama lain produknya. Nah, itu contohnya. Nah, anggota dari ini ya TF ini oleh board gitu, oleh terus ya tour direktur yang dari berbagai tadi ya ya Dell ya teknologi Hewlett Packard, Intel. Nah ini adalah teknologi IT yang kenal ya yang produknya banyak digunakan. Nah tidak sembarang anggotanya standar oleh di MTF ya, standar-standarnya diantaranya standarnya contohnya Data Federation, CI Infrastructure Management ya, Common Information Model ya, Mobile Architecture, ada MCTP, Manajemen Komponen Protokol dan sebagainya. Semua ini dengan tujuan agar tercapai yang sejenis gitu ya, bisa interoperasi lah ya, Cisco yang awalnya perangkat-perangkat jaringan, mereka membuat alat ya, kemudian mungkin lagi misalnya ya
buat server lah ya. Hewlett Packard Enterprise server juga ya. Server yang dibuat alat server yang Packard itu bisa bersama-sama ya. Interoperable di situ. Nah, kemudian banyak oleh di MTF ini kita bisa salah satunya ya. Nah, jadi produk yang dihasilkan oleh di MTF ada yang virtualization. Jadi merupakan salah yang berhubungan ya. Ingat 2 pertemuan yang lalu yang virtual atau virtual mesin ya. Virtual butuh software manager ya atau nah VMM ini ya. Misalnya box yang kita pada saat itu ya. Juga KVM VM sebagainya. Nanti ini sekian banyak virtualisasi tadi ya, interoperable terutama dalam jadi apa namanya format ini satu di salah satu subgroup ya dalam di MTF namanya adalah Virtualization Management Initiative atau VMAN ya. Nah, jadi VMAN ya dia memanfaatkan ataupun fitur-fitur yang ada di dalam virtualisasi ya. Nah, dengan cara ya operability dan portability. Operability dan portability diwujudkan ini dalam bentuk standar. Bedanya interoperability dan portability adalah ya interoperability ini program yang A ya. Lalu program ini kita pindahkan ke mesin B. Nah, di mesin B dia tetap jalan. Nah, itu berarti interoperability. Jadi di 2 mesin yang berbeda dia nanti ya program yang akan memindah ya memindah relatif jadi copy begitu ya. Berarti dia portable. Nah, jadi apa namanya? Seperti itu ya. Nah, itu yang menjadi tujuan dari pembuatan VMAN ya. Dengan adanya oleh VMAN ini ya nantinya perusahaan-perusahaan pada saat berurusan dengan virtual mesin ya ketika menggunakan virtual mesin mereka punya cara-cara yang standar atau pendekatan-pendekatan yang standar ya. Jadi seragam semua cara mereka mengelola virtual mesin ya. Nah, deploy virtual computer system atau virtual mesin diri ya. And take inventory computer cara dan mencatat ya. Virtual computer juga ada standar. Nah, kemudian daur hidup ya virtual computer system juga ada. Kemudian menambah menghapus sumber daya virtualnya ya. Kemudian monitor virtual apa namanya pengawas ya terhadap dalam hal
kesehatan dan juga kinerja juga ada standar. Ya. Tentunya dengan ini nanti akan ya kualitas ya penggunaan virtualisasi tetap terjaga. Kemudian di MTF ini ya dia dalam membuat standar ya tidak mulai dari nol ya, tetapi dia membuat standar dari standar-standar sebelumnya yang sudah terutama dalam ya hardware. Nah, mengapa mereka tidak nol untuk hardware dan software, tetapi mereka berpijak di atas standar yang sudah ada ya. Nah, karena nanti dengan menggunakan standar yang sudah ada ya. Nah, vendor-vendor ataupun perusahaan-perusahaan yang memproduksi tools ya untuk manajemen IT hardware, maka mereka bisa membuat produk ya yang melakukan manajemen IT hardware tersebut secara holistik ya. Nah, jadi karena ngikutin standar yang sudah ada, maka produk ataupun tools yang mereka buat bisa berjalan gitu ya. Bisa berjalan terhadap hardware ya. Lagi kalau misalnya standar baru membuat standar mulai beda dengan standar si vendor pembuat tool ya, program di mesin jalan karena standarnya. Nah, jadi alasan mengapa di MTR on existing, jadi dari standar yang sudah. Alasan yang kedua adalah ajari ya. Standar yang baru berarti kan kita harus standar itu ya. Saat CD standar dasarnya itu sudah kan sebelumnya belajar dari nol lagi gitu ya. Nah, sehingga untuk membuat tools yang berdasarkan standar tadi akan ya. Jadi akan lebih mudah. Bayang ya. Jadi kalau misalnya F ini membuat standar awal dan dengan standar yang sudah, vendor yang ingin mengimplementasikan standar itu harus belajar lagi dan belajar waktunya lama sehingga si vendor tidak bisa segera membuat tools itu ya. Nah, sekarang kita salah satu contoh ya dihasilkan oleh di MTF tadi ya, virtualization gimana ya, virtualization management ya. Nah, standar ini akan Open Virtualization atau OVF ya. Nah, OVF ini standar packaging format pengemasan ya. Apa yang dikemas ya? Yang dikemas adalah software solutions yang berdasarkan virtual. Jadi program atau solusi-solusi software ya, aplikasi yang berbasiskan sistem. Artinya dikemas dalam bentuk virtual mesin nantinya ya. Nah, jadi itu yang menjadi standar oleh OVF ya. Nah, ini memang bukan ya. Jadi packaging standar ini sangat kritikal ya oleh ya dan tentunya juga computing service. Kenapa begitu? Karena software untuk virtualisasi ini banyak ya, produk-produknya banyak ya. Ya di gunakan VirtualBox kita sudah punya dikelola oleh VirtualBox. Suatu saat mungkin
menggunakan virtualization manager ya, virtual machine manager, box lagi mau berganti ke Xen misalnya, ke Xen ya. Nah, berarti kan antar VMM ini lain, berarti virtual machine yang kita buat di VirtualBox tidak bisa dipakai di format ya. Nah, sehingga perbedaan format ini diseragamkan, distandarkan oleh CDMTF ini ya. Nah, jadi itu ya. Nah, OVF ini juga ya, dia ya provide a platform independent, efficient, open, and extensible packaging and distribution format that facilitates the mobility of virtual machines and gives customers platform independence. Ya, OVF ini ya tadi ya ini sebenarnya sudah terkandung di penjelasan sebelumnya ya. Jadi selain packaging format juga menstandarkan ya. Jadi kan setelah dikemas berikutnya kan didistribusikan. Format distribusinya juga ya buat standarnya dan sifatnya itu satu ya. Jadi pada platform efisien, kemudian sifat standar extensible. Artinya bisa ditambahkan ya, diperluas ya. Packaging ya. Itu kan nanti jadinya bisa memfasilitasi mobility dari sini bisa kita pindah dari satu platform ke bisa jadi berbeda sehingga customer-nya terserah dia. VirtualBox boleh mau milih ya karena semua standarisasi ya. Mungkin sebagai analogi sudah dianalogikan dengan standar ini helm ya contohnya ya atau produk yang punya logo SNI ya. Nah, contoh standar lain adalah ya hanya kalau kita punya sepeda ukuran roda sepeda itu tidak sembarangan. Makanya sudah ada standarnya ya. Jadi ada yang ukuran diameternya misalnya 27,5 inch ya, ada yang kalau tidak salah 26 inch ya, ada lagi di bawahnya 24, 20, 16 dan sebagainya. Jadi tidak ada ukurannya gitu ya atau dibuat standar agar ini interoperable ya. Katakanlah kita punya ban sepeda, sepeda ya, 2 buah sepeda. Nah, kita beli rodanya itu 20. Nah, misalnya suatu saat 2 bocor ya. Dan sulit diperbaiki. Nah, maka sepeda yang pertama ke sepeda kedua. Kan sudah standar ya. Nah, jadi ya. Nah, begitu juga dengan jadi kita buat virtual machine pakai VirtualBox ya. Pindahkan mau menggunakan VMware ya. Nah, jadi dijelaskan kembali oleh ya satu perusahaan IT yang juga membuat program untuk virtualisasi salah satunya ya bahwa Office cross platform standard supported virtualization products, the creation of virtual machines can be imported into such as jadi ini adalah standar yang sifatnya cross platform ya. Jadi dia standar yang berlaku ya
yang banyak ya. Karena banyak maka ya untuk virtual mesin yang ya kalau kita di internet mesin virtual ribet ya tools maka di internet virtual mesin install tools kasih data tidak usah install gitu ya, ambil saja mesin nanti tinggal kita. Nah, ini bisa kita sebuah virtual box. Jadi ya, mau mendengarkan radio kan bisa aja ada dua opsi ya. Opsi yang pertama kita merakit radio dari nol ya, beli komponen-komponennya ya, PCB-nya lalu kita solder radio ya. Dua, kita beli radio yang di Mat Virtual Machine ini kita jadi tinggal pakai. Nah, merakit dari awal itu analog satu-satu. Misalnya kita mau ya TensorFlow, berarti install dulu Python apanya install satu-satu ya, ribet installnya misalnya ya. Belum lagi nanti kalau kita butuh library lain ya, terus bisa jadi nanti pas install gagal gitu ya, salah gitu ya. Nah, maka dengan adanya virtual mesin yang sudah ready made, maka tinggal mesin itu ya. Bisa menggunakan kemarin kita pelajari menggunakan kontainer, kita juga bisa ya, yang siap pakai. Ya. Nah, kemudian OVF ini by design dia sifat virtualization platform netral. Jadi dia tidak tertentu. Ya, jelas ya. Nah, akibatnya apa? Karena dia platform netral ya, maka dia akan punya benefit, punya keuntungan ya. Nanti ya yang spesifik bisa melakukan ya dinyatakan dalam format OVF itu ya. Karena sifat ekstensi standar OVF ini bisa dipakai juga untuk ya meningkatkan fitur-fitur yang. Nah, kemudian OVF juga mendukung ya format ya. Kemarin sudah box lalu virtual mesin di dalamnya membuat berikutnya Anda harus menentukan virtual hard disk ini ini didukung oleh ketika kita membuat itu juga ya apa saja misalnya propertiesnya ya, jumlah prosesor, memorinya ukurannya berapa, virtual hardnya apa ya, seperti apa. Nah, properti-properti ini capture ya, artinya cara pada di dalam metadata. Nah, kemudian OVF ini selain rancang untuk secure distribution ya. Nah, jadi tidak hanya ya mengemas virtual standar juga merancang ya pendistribusiannya ini dalam secure ya. Itu ya. Secure-nya adalah supports content verification, mendukung ya dan juga integrity checking. Nah, takutnya kan kita sudah bikin program
dijadikan virtual mesin, dikirim ke internet, lewat internet. Nah, takutnya di tengah jalan program kita orang ya ditambah modifikasi, ditambahkan virus, didistribusikan lagi ke orang lain. Akhirnya orang lain yang menggunakan program kita terkena virus, ya. Nah, ini bisa gitu ya, digah dengan verification dan integrity check. Nah, standar juga ya, standar yang berlaku industri. Nah, jadi ya. Nah, jadi contohnya bagaimana ya mengenai sekarang saya coba tunjukkan ya, saya akan share screen dulu untuk menunjukkan ya. Nah, kemarin kan kita sudah mencoba VirtualBox ya. Nah, kalau kita buka aplikasi VirtualBox ya, nanti di menu ada import appliance. Di sini ada istilah appliance. Nah, virtual machine siap pakai yang di dalamnya aplikasi-aplikasi yang ya. Jadi misalnya tadi kita butuh aplikasi yang berhubungan dengan data science ya, maka tinggal kita gunakan virtual machine, ada aplikasi data science-nya. Atau kalau kita mau belajar melakukan pemrograman web, maka kita cari di dalamnya sudah ada aplikasi untuk pengembangan web. Ada Apache, ada database MySQL, dan hanya kita pilih import atau export appliance ya. Nah, export appliance ini berarti kita sudah punya virtual machine, kemudian mau bisa didistribusikan tempat atau platform. Nah, di sini misalnya kita pilih export virtual machine ya. Misalnya ini ya, untuk server, next. Nah, di sini Open Virtualization Format 2, Oracle Public Cloud kosong. Nah, ini semua standar ya. Nah, jadi di sini ada penjelasan. Nah, jadi dengan virtual machine bentuk akan nanti bisa didistribusikan ke bahkan ke platform virtualisasi. Oke. Nah, contoh ya, namanya DMT yang banyak satunya ada ya. Nah, selanjutnya lihat standar-standar ini berhubung developers ya. Jadi ya. Kenapa kita harus standar ya? Ya. Ya, ya program yang dengan program yang orang lain. Jadi uniform. Terus juga ya. Jadi ini sangat penting application development hal ya. Jadi kalau kita ya terus kita tidak konsisten itu bacanya ya. Jadi seperti itu. Jadi kita itu istilah misalnya bahasa Indonesia kadang pakai itu kan beda-beda konsisten. Kemudian juga memastikan bahwa software berikan sifatnya high, kualitasnya bagus ya. Nah, lalu alasan yang kedua ya berdasarkan ya ada
general umum bahwa kan ya yang di software ini berjalan itu adalah untuk maintenance ya, untuk pemeliharaan ya. Kita membudgetkan biaya untuk yang berhubungan dengan juta ya. Maka 800.000 ya. Jadi ini cukup besar, sangat besar porsinya di dalam software. Nah, yang ya lebih jauh lagi masalah ya maintenance. Nah, ini jarang sekali ya. Dan suatu software di pembuat software itu biasanya bukan origin, bukan penulis. Jadi softwarenya dibuat yang memaintenance karena si A ini tugas saja pada saat maintenance dilakukan pihak yang lain. Nah, sehingga kan kalau begitu si A ini membuat input standar saat melakukan maintenance, misalnya dia mau memperbaiki error ya karena kode standar ya. Enggak, program akan sangat membantu dalam hal ya meningkatkan ya keterbacaan dari software. Jadi orang lain meskipun softwarenya dia bisa maksud dari kode program. Nah, aplikasinya adalah ya akan lebih cepat ya program kode program yang baru pemaham ya. Jadi itu pemahamannya mendalam. Kemudian alasan lainnya adalah ya jika kita sudah buat kode program dikemas dan didistribusikan akan bagus kalau misalnya ya program kita itu dikemas dan kemasannya ini mengikuti gitu ya. Jadi kita itu comparable. Artinya setara produk-produk dengan kompetitor. Bayangkan Anda bikin misalnya produk makanan, misalnya ya. Kompetitor Anda yang kerupuk ya, itu mereka jadi kemasan ya dan kualitas plastik standar yang semuanya begitu. Nah, bikin kemasannya gitu ya sesuai dengan keinginan kita ya. Plastiknya plastik yang beda sendiri gitu ya. Kemudian cara akhirnya tidak gitu ya produknya. Mending diburuk kan jadi tidak kompetitif jadinya ya produk kita. Nah kemudian nah ini catatannya adalah standar ini adalah benefitnya hubungannya banyak. Namun standar ini juga tidak akan ada menggunakan tidak ya. Jadi the standards to work, everyone developing solution to them. Jadi ini bisa atau nah gitu ya bekerja ya pihak-pihak ya solusi itu tersebut gitu ya. Jadi contoh ya, jadi standar Indonesia itu bagus, tapi kalau misalnya produsen pembuat helm ini tidak
SNI tadi. Jadi itu ya SNI-nya. Nah, di sini kita standar-standar ya yang berhubungan browsers ya, pengiriman pesan dan data ya. Baik. Kita lihat contoh standar yang browser. Nah, apa Google Chrome misalnya ya, Microsoft Edge. Nah, itu ada web browser. Fungsinya mengakses halaman web di web server yang namanya web. Ya. Satu yang di oleh web browser di dalamnya ada yang namanya ya adalah suatu untuk mengakses ya punya singkatan namanya asynchronous Java ML ya. Jadi sekarang Ajax ini bukan kepanjangan dari gitu ya dari asynchronous JavaScript. Ajax sekarang Ajax saja gitu ya, Ajax saja ya. Mirip yang di MTF tadi ya. Tadi ya, yang adalah singkatan ya, Distributed Management Task Force ya. Tapi setelahnya ya udah di MTF aja ya. Nah, begitu juga dan Ajax ya. Ajax juga tadinya adalah singkatan dari Asynchronous JavaScript and XML. Kan itu. Ya Ajax ya jangan ya. Adalah tentunya bukan teknologi tersendiri ya, tetapi dia merupakan interrelated web. Dia merupakan gabungan teknik-teknik pengembangan. Buat apa Ajax ini ya? Buat ya atau untuk menciptakan aplikasi web yang sifatnya interaktif. Membuat aplikasi web yang sifatnya gitu ya. Ajax ya karena web ini statis ya, sifatnya statis. Bagi kita yang pernah mengalami internet ini atau awal muncul ya atau web ini muncul dulu ya dalam statis dan membosankan. Jadi gitu ya. Ya. Di dalamnya juga tidak bisa banyak dengan halaman web itu membaca dan ya. Nah, lihat ya banyak sekali kita temukan ya hal yang sangat interaktif. Misalnya buka Google Doc itu kan aplikasi web dari web browser, tapi seperti Microsoft Word kita gitu ya. Apa namanya? Formatnya juga what you see is what you gitu ya. Dia tebal gitu ya dan seterusnya. Interaktif ya. Atau kita juga bisa di halaman web juga ya. Nah, ya, tadi ya web ini menjadi lebih interaktif. Browser ada Ajax ya. Nah, jadi Ajax ya adalah ya. Jadi aplikasi-aplikasi bisa meretrieve ya atau server tanpa harus interfering ya mengupdate web secara keseluruhan seperti itu. Nah, jadi kalau yang tradisional sekali kan kalau kita ya misalnya kita
ya. Nah, ini halaman web yang kita buka misalnya ya. Nah, ini ada tulisannya misalnya ya, terus ini ada gambarnya ya. Nah, kemudian kita mau membuka halaman web yang baru ya. Tetapi halaman web yang baru ini sebetulnya isi tulisannya masih sama persis dengan halaman web yang pertama ya. Sama persis isi tulisannya, bedanya cuma ada di gambarnya aja ya. Nah, kalau web yang tradisional ya, maka keseluruhan halaman web ini harus di reload gitu ya. Padahal kan yang beda cuma gambarnya saja sedikit ya, tapi seluruh bagian yang lain harus dimuat ulang ya. Nah, itu yang terjadi pada web yang tradisional. Jadi mekanisme web tradisional itu seperti yang tergambar di langkah 1 dan 2 ya. Jadi ketika kita mau mengakses halaman web itu kita mengirim HTTP request. Nah, nanti balasan dari HTML. Tapi dengan yang pada saat kita salah satu bagian maka kita muat itu ya. Cukup memuat bagian yang berubahnya saja. Nah, ininya saja nih yang dimuat ulang, yang berubahnya ya. Sisanya ini tetap sama ya. Tentunya dengan cara ya dokumen menjadi lebih cepat dan terkesan hemat bandwidth juga. Makanya Ajax waktu itu untuk membuat animasi ya, animasi sederhana ya. Jadi animasi misalnya berubah menjadi lingkaran ya, di mana bagian dokumen lain dia tetap tidak berubah ya. Nah, jadi itu standar yang pertama ya, yakni Ajax ya. Nah, jadi Ajax program yang secara parsial berada di dalam web browser yang namanya Ajax. Jadi nanti aplikasi yang dibuat oleh developer ada bagian Ajax dia menggunakan mouse. Nanti dia mengirimkan yang namanya request ya. Nah, mekanisme ya kan kita ulang seluruh halaman bagian tertentu saja. Nah, ini juga perlu ditekankan ya. Ajax ini kan singkatan dari asynchronous and XML. Jadi dulu itu Ajax harus pakai script dan menggunakan XML. Nah, ini bukan ini sehingga untuk menggunakan itu tidak perlu menggunakan script lagi, menggunakan XML lagi. Kita bisa formatting data yang lain. Lalu apa manfaatnya? Ya, di banyak kasus ya, saat kita membuat site ya, maka ya halaman-halaman web yang berada ya, itu biasanya yang sama ya, share much common content ya. Jadi ada beberapa halaman web 1, 2, 3 misalnya. Nah, sebagian besar isi halaman web itu sama, beda. Ilustrasikan tadi. Nah, menggunakan HTTP keseluruhan muat ulang harus kita mau lihat konten yang mau melihat halaman web meskipun gitu ya
dengan menggunakan Ajax, maka ya itu tidak usah semua kontennya saja yang update, kita biar. Nah, maka manfaatnya adalah mengurangi networking bandwidth. Jadi jaringannya lebih hemat ya, dan juga tentunya pengaruh ke waktu juga ya, waktunya menjadi lebih cepat ya. Nah, lalu dari sisi pengguna ya, pengalaman adalah web menjadi lebih interaktif dan bisa cepat ya. Kita hanya sebagian kecil halaman, kita bisa membuat, katakanlah, bisa juga interaktif. Jadi input, segera outputnya itu keluar dokumen itu. Nah, tadi ya caranya adalah can be reloaded individually dari hal cara ya. Lalu bagaimana penggunaan Ajax ini? Nah, penggunaannya agak sedikit rumit ya, artinya sintaks-sintaks pemrograman yang harus mereka ketikkan tidak begitu sederhana ya. Nah, pada saat kita aplikasi web ya, sebaiknya kita menggunakan ya Ajax framework, artinya menggunakan sudah disediakan klien ya, pihak-pihak dalam framework itu Ajax juga tetap mudah dan lebih. Nah, jadi dengan menggunakan framework ini akan memudahkan ya, atau membantu pengembang untuk menggunakan Ajax ya. Nah, oke ya. Nah, kita lihat selanjutnya ke standar yang berikutnya. Ini kita akan lihat standar mengenai representasi data ya. Nah, representasi data. Nah, di internet ya, karena internet ini namanya juga internet ya, dia hanya yang digunakan data ya, datanya bisa apapun. Maka menjadi penting agar di internet ya standar ya interpretasikan oleh setiap penerima ya. Maka di sini kita akan melihat standar yang biasanya digunakan untuk menyatakan data ya. Di sini ada dua ya, JSON ya. Nah, kita lihat yang pertama dulu ya, ini XML ya. Jadi XML ini kepanjangan dari Extensible Markup Language ya. Nah, jadi apa itu XML? Jadi XML ini merupakan sebuah spesifikasi ya. Jadi dia bukan sebuah program gitu ya, atau sebuah tools ya, namun dia sebuah spesifikasi ya, seperti diciptakan ya untuk language yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Itu markup language ini untuk formatting ya suatu teks ya itu tertentu ya. Kalau di HTML ya yang merupakan markup language ya, tulisan halo gitu ya di halaman web dalam bentuk cetak tebal dan ukurannya besar. Nah, maka untuk memformat halo ini agar tulisannya besar dan tercetak tebal, maka kita bisa tag H1 ya, header 1 ya. Nah, nanti ditutup lagi dengan /H1 ya.
Nah, nanti kalau ini ditampilkan di web browser, maka yang muncul besar, tercetak, tebal. Markup language ya. Jadi di situ ya. Nah, kalau ini HTML merupakan markup hypertext markup. Nah, kalau HTML tag ini istilahnya tag. Tag ini ya standar ya. Jadi kita tidak bisa mengarang satu udah dari sana satu ya. Kemudian tag-tag lain. Nah, bagaimana kan tag sendiri? Nah, maka kita spesifikasi XML ya. XML ya disebut, jadi dia di dalam bahasa ekstensi karena kita bisa mendefinisikan markup elements ya, elemen ya bebas kita sendiri ya. Nah, begitu ya. Mudah data yang nanti bisa kita data ini sifatnya terstruktur. Data ini sifatnya struktur itu maksud ya komponennya misalnya data mahasiswa itu kan komponen ada NIM misalnya ya ada alat ya selain data yang ini juga bisa jadi di dalam yang berorientasi programming ya kan namanya objek ya di dalam objek variabel dan sebagai atribut fungsi yang disebut sebagai objek ini disimpan dan didistribusi maka harus dinyatakan dalam misalnya teks. Nah, tadi XML. Nah, L ini ya protokol ya. Apa? Karena ditujukan untuk pertukaran data. Nah, berikut contohnya ya. Adalah contoh pegawai. Nah, jadi di sini kita mendefinisi tag-nya adalah Nah, setiap tag tutup ya, ada pembuka dan penutup ya. Nah, employees ini punya data pegawai, 3 orang pegawai. Ini pegawai yang kedua dan ini pegawai yang ketiga. Nah, untuk menyatakan orang per orang di dalam tag mungkin tag lagi namanya employee. Buka ada tutup. Itu punya depan, belakang. Di sini ya sederhananya begitu ya. Jadi misalnya pegawai pertama namanya John Doe ya. Pegawai kedua namanya Anna Smith dan seterusnya. Nah, nanti kalau contohnya berikutnya akan kita lihat ya. Ini banyak yang bilang ya, XX ya. Lebih simpel. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, XML dan JSON merupakan ya mekanisme apa namanya penyimpanan data ya atau data ya hanya untuk teks saja, menyimpan binary data gambar. Nah, jadi yang dalam tentunya hanya nyetak bisa langsung ya. Nah, kalau misalnya ternyata mau gambar juga ya, berarti kita dengan standar yang lain ya.
Jadi tidak hanya saja, tetapi teknologi atau standar agar bisa gambar juga ya. Benefitnya apa? Keuntungannya adalah XML bisa 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 kita aplikasi yang berbeda. Karena ya, tadi maka namanya dibuka berbagai macam aplikasi. Nah, JSON singkatan dari ya objek atau JSON. Nah, di sini di depan JavaScript merupakan bahasa pemrograman ya. Nah, berarti JSON ini memang menginduk ya, namun kesini-sininya tidak bahasa pemrograman ya, tetapi yang merepresentasinya adalah XML untuk memformulkan pertukaran change ya. Nah, tapi dia sifat ya ringan ya dan lebih mudah XML ya. Tapi sifatnya sama, dia adalah text based ya, teks menyimpan data yang tulisan human readable. Kita bisa ya ini formattingnya. Nah, digunakan untuk struktur-struktur asosiatif yang disebut sebagai objek. JSON ternyata merupakan ya distandarkan ya. Jadi JSON ini format apa namanya? Di organisasi yang namanya IETF ya, Internet Engineering Task Force, disingkat menjadi IETF ya. Nah, Internet Engineering Task Force ini merupakan organisasi ya, working group juga ya. Contoh lain dari working group yang tugasnya adalah menyediakan ya standar-standar yang berhubungan dengan internet ya. Salah satu produknya adalah protokol yang implementasikan sekarang sehingga kita bisa seperti ini ya, Zoom meeting-nya TCP IP. Anda browsing komputer ya menggunakan di bawahnya berjalan TCP IP ya. Nah, ini dirumuskan oleh IETF. Nah, salah satu jenis dokumen yang di IETF nama komen atau RFC. Nah, JSON ini dirumuskan dalam dokumen RFC 4627. Jadi dia merupakan standar ya. Dan ini ya, itu seringkali digunakan untuk mentransmit data yang sifatnya terstruktur ya melalui jaringan ya, melalui jaringan yang disebut sebagai serialization ya. Nah, seperti XML, JSON sifatnya language independent ya. Jadi bahasa pun dari namanya ada kata-kata karena memang dia dari bahasa pemrograman JavaScript. Bisa digunakan untuk bahasa pemrograman kode program memparsing. Ini berarti isi dari file JSON ya, itu sudah banyak tersedia ya untuk berbahasa pemrograman. Jadi misalnya kalau Anda sudah sangat familiar dengan bahasa ya, maka Anda library JSON ada atau bahasa pemrograman tinggal cari library data JSON sesuai pemrograman yang Anda gunakan. Nah, Anda bisa
webjson.org, di sana akan tercatat ya komprehensif. Jadi daftar lengkap ya implementasi parser baca data dalam berbagai pemrograman. Lalu kalau kita lihat dan XML ya. Nah, kalau XML itu dia tidak bahasa pemrograman maksudnya bahasa pemrograman bawaan yang apa namanya ya, yang bisa langsung memparsing file. Jadi dia benar-benar terpisah ya. Nah, beda dengan JSON. Kalau JSON ya, itu secara default ya, itu bisa diparsing oleh JavaScript, fungsi JavaScript. Jadi kalau kita menggunakan Java, kita tidak usah install library untuk parsing lagi, di dalamnya sudah parsing untuk membaca file JSON ya. Kalau XML tidak ada, jadi kita harus menambah baca XML ya. Banyak kelebihan. Lalu pertanyaannya ya. Nah, kekurangannya adalah ya JSON ini awalnya merupakan bahasa pemrograman JavaScript yang maksudnya adalah untuk data serialisasi data ya. Sehingga cantum atau tercatat di dalam file JSON itu bisa dieksekusi kalau dia adalah suatu instruksi ya. Nah, sehingga akibatnya nanti ya lari ke masalah security ya. Jadi kekurangan dari JSON itu punya peluang celah keamanan. Di situ ya. Jadi ada masalah-masalah keamanan yang perlu diperhatikan. Beda dengan XML. Karena XML itu tidak menginduk ke platform atau bahasa pemrograman tertentu, maka lebih aman. Nah, ikut contohnya ya di data JSON. Ini tadi ya, di sini kita mencatat ya. Nah, dengan yang kalau kita tag, rumuskan tag nilai ya yang kita catat berada di input ya. Nah, kalau tinggal kita ini misalnya employees ya, kita punya data pekerja ya, langsung kita catat ya. Dipisahkan dengan titik 2 jadi key ya, istilah employee objek utamanya ya atau root. Nanti di dalamnya ada elemen-elemennya ya. Jadi ada elemen menyatakan data pekerja. Jadi elemen pertama karyawan pertama. Nah, ini disebutkan atribut ya, last dan sebagainya. Kelihatannya lebih sederhana XML tadi. Nah, kalau kita perbandingkan ya seperti jadi ini XML, ini JSON untuk data yang M pekerja ya. Lihat ya kalau akan cukup terganggu dengan ya lebih clear ya apa nama pentingnya. Jadi seperti ini ya. Jadi Anda akan sedikit kurawal dan puru untuk array. Bandingannya ya. Pertama ya readability ya. Ya untuk di cara dicontoh mudah memahami untuk karena kita harus
tag tadi ya, tag ini harus kita pahami ya. Nah, kemudian kode bahkan ke dalam sedikit paling di sini kalau di XML tag seperti jadi dari nah kemudian kecepatan jadi ngambil datanya ya, misalnya data ini kalau di parsing umur ya. Nah, parsingnya ini dibanding kenapa? Karena dia harus menginterpretasikan tag-tag seperti yang XML ya, harus mengenali tag-tagnya dulu, tagnya benar tidak, kemudian ease of creation untuk membuat JSON atau nah dibuat ya, kalau XML ya, flexibility and extendability ya. Nah ini dua-duanya sama lah ya, dua-duanya sama. Dia ya data ya data yang nyata empat detiknya bertangan bulan dalam ini string. Nah, jadi misalnya ada tipe data tertentu yang tidak tercover dalam JSON ya. Nah, kemudian ini kekurangan JSON adalah ya soalnya ada script dan dari bagian akan untuk program yang ya terintegrasi JavaScript. Kalau X dari dibandingkan dari apa namanya data. Berikutnya kita dari solusi ya. Saat ini kalau ingin aplikasi apalagi atau web application biasa cukup menggunakan aja ya, menggunakan misal maka kita pertama ya untuk ditaruh di lokal ya, maka server. Jadi simpennya lokal. Jadi kita harus punya. Nah, ya kita misalnya ya kita melakukan apa namanya melakukan ya. Jadi aplikasi data formnya disubmit di hasilnya di pengguna tuh atau misalnya kita PHP atau bisa juga menggunakan bahasa pemrograman di keluar Microsoft ya atau yang lainnya banyak yang lain ya. Kemudian kalau misalnya MS ya tetap untuk nah ini server ini pilih
engine Apache ya, Apache. Ada lagi web server. Kalau dulu ada yang namanya sistem IIS, nah, banyak yang lain ya. Pun banyak pilihannya. Tadi ada PHP, ada C#, .NET ya, ada Java, ya, ada Python juga. DBMS pun banyak pilihan misalnya ya. Ada PostgreSQL ya, ada Oracle ya. Banyak pilihannya. Lalu kita mau kita bisa mengikuti, nah kebanyakan orang kan LAPP ya. Ada MP dan LAPP ya. Dan lab. Singkatan dari Linux, Apache, PHP. Nah, tadi ada yang web server, bahasa pemrograman BMS, juga OS sistemnya. Mau pakai Linux, Windows, ya, atau apa ya. Nah, jadi ini sebenarnya bukan teknologi ya, LAM ini, tetapi kumpulan ya, atau disebut sebagai stacks ya. Jadi kumpulan produk aplikasi ya yang biasanya dipakai untuk pengembangan aplikasi ya berbasis web. Ya. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi sebetulnya LAM itu tadinya artinya LAM ini muncul secara tidak sengaja. Jadi produk-produk yang disebutkan di sini ya, Linux, Apache, MySQL, dan PHP itu muncul sendiri-sendiri ya. Tidak dimaksudkan untuk dijadikan satu menjadi LAM stack tadi ya. Nah, tapi karena para developer ini melihat ya Linux, Apache, MySQL, dan PHP ini sifatnya open source, gratis, artinya tidak usah membayar lisensi ya, sehingga biaya pengembangannya rendah dan kinerjanya juga cukup baik ya, maka akan developer menggunakan keempat ini. Nah, sehingga menjadi ya meskipun tidak tertulis ya, meskipun tidak tertulis seperti ya kalau ini nggak ada ya. Ya ataupun base. Nah, kemudian ada lagi, nah kalau lab ini beda di DBMS. Kalau LAM tadi adalah DBMS-nya MySQL, lab ya. Ini DBMS-nya SQL. Jadi beda di database-nya saja ya. Nah, PostgreSQL ini kinerjanya kalau di beberapa penelitian lebih baik ya dibandingkan MySQL karena memang dirancang untuk enterprise. Terutama untuk data yang skalanya lebih ya cukup besar ya. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi LAM ini adalah gabungan dari operating system Linux, kemudian program web server Apache ya. Kemudian program untuk scripting untuk bahasa pemrograman di sisi server, banyak pilihannya. Nah, kalau di LAM biasanya pakai tiga ini, Perl, PHP, dan Python, dan database. Database-nya MySQL atau PostgreSQL. Nah berikutnya adalah standar untuk perpesanan atau messaging ya. Nah, jadi contohnya adalah untuk aplikasi chatting ya. Chatting itu kan aplikasi yang sifatnya interaktif ya. Dan contoh lainnya adalah email ya, mengirimkan email. Nah, bagaimana apakah ada standar untuk messaging ya? Ini baik itu email maupun chatting ya. Nah, standar itu ada ya. Jadi standar ini kembali dirumuskan oleh IETF ya, Internet Engineering Task Force ya. Nah, jadi di sini ditambahkan ya, perhaps the most open standards body on the planet because it is open to everywhere ya. Jadi IETF ini adalah pembuat standar yang paling banyak ya dan sifatnya open ya. Nah, jadi kalau kita mau baca isi standarnya gratis. Beda dengan standar-standar yang lain, kadang kita harus bayar ya.
kayak di MTF itu yang di awal tadi ya, kalau kita mau melihat isinya ya, ternyata di MTF ini standarnya diadopsi oleh ISO. Nah, ISO dokumennya harus bayar untuk lihat isinya gitu ya, sehingga agak kesulitan kita. Tapi kalau yang dikeluarkan oleh IETF biasanya free ya, dan open ya. Nah, kita lihat contoh-contoh standar yang bekerja pada bidang messaging atau perpesanan. Ya, yang pertama ada yang namanya SMTP, Simple Message Transfer Protocol. Ya, nah SMTP ini banyak digunakan. Ya, contohnya apa? Nah, Anda kan pasti sudah pernah mengirim email menggunakan Gmail misalnya. Nah, di belakang Gmail bekerja protokol SMTP salah satunya. Ya. Nah, jadi SMTP ini singkatan dari Simple Message Transfer Protocol. Kegunaannya adalah untuk mentransfer pesan. Nah, sebelum ada SMTP, bagaimana orang mengirimkan pesan melalui internet? Protokol yang lain yang namanya atau FTP. Ya. Nah, cuman untuk pengiriman pesan. Yang namanya pesan kan pasti ada sender gitu ya. Ada sender, ada informasi receiver ya, siapa yang mengirim, orangnya siapa, subjeknya apa, dan kan hanya file saja, di situ tidak disebutkan, tidak dituliskan ya. FTP ini untuk mengirim pesan protokol yang baru yang namanya SMTP. Nah, SMTP ini sudah lama kan, jadi mulai tahun 73 ya, melalui dokumen RFC nomor 501. Nah, berkembang hingga saat ini 822 ya. Tapi itu bisa pesan. Itu ya. Nah, SMTP ini dan pesan ya untuk bertukar pesan mengirimkan pesan melalui namanya mail server. Ini akan meneruskan pesan kita ke ya. Nah, jadi pada perjalanan misalnya ya mau ngirim ke ya. Nah, pengiriman ini menggunakan protokol server. Nah, nanti server ya email. Nah, di tengah jalan bisa jadi ya, yang dituju Bob itu melalui server-server. Jadi tidak langsung dari servernya si Bob langsung nyampe ke harus melalui server. Nah, komunikasi antar menggunakan protokol ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian berikut SMTP ini punya kekurangan. Kekurangannya apa? Si penerima pesan, mau membaca email ya, mau mengakses email ya, si penerima ini harus terhubung ya, harus terhubung ke ya mail server. Jadi kalau pakai SMTP si Alice ya, kalau mau baca email maka dia harus terhubung ke server email Alice ya. Kalau misalnya terhubung ke internet ya, ada di daerah ya dia tidak bisa baca email protokol SM. Nah, maka maka dibuat protokol standar yang baru yang namanya POP. POP ini singkatan dari Post Office Protocol. Post Office ya. Jadi dengan menggunakan POP ya, si Alice ini jika dia terhubung ke internet ya, server email, maka emailnya ini langsung di-download ya. Dan email yang ada di server akan dihapus ya.
Sehingga kalau si Alice mau baca email, emailnya itu sudah ada di komputer, ya. Lagi, ya. Nah, ini disebut sebagai POP. Nah, POP ini punya kelemahan juga, ya. Kelemahannya apa? Tadi kalau misalnya emailnya sudah di-download, berarti di server sudah tidak ada email si Alice lagi, sudah ke-download semua, di sini sudah dihapus, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya suatu organisasi agar email itu di server misalnya, ya, atau ada kondisi lain yang mensyaratkan agar email itu tidak dihapus. Nah, itu tidak bisa menggunakan POP berarti. Nah, maka dibuatlah protokol yang ketiga namanya IMAP, ya, Internet Messaging Access Protocol. Nah, IMAP ini cara kerjanya mirip seperti POP, jadi dia download, ya, seluruh di server, namun apa dihapus beda, ya. Nah, misalnya email yang komputer lokal hilang, maka server email itu tadi download. Nah, itu yang berhubungan dengan, ya. Nah, kemudian berikutnya protokol komunikasi. Di sini ada protokol HTTP, ya, simple dan XM. Nah, waktu yang saya sampaikan pertama adalah HTTP, langsung gambarnya, ya. Jadi HTTP adalah protokol dari Hypertext Transfer Protocol. Nah, di sini ada kata-kata hypertext ini yang menggunakan bahasa HTML. Jadi hypertext ini adalah dokumen yang di dalamnya menggunakan format HTML, ya, untuk merepresentasikan halaman web, ya. Nah, jadi ini sudah tua, ya, protokol HTTP ini, ya. Nah, jadi cara kerjanya sederhana. HTTP merupakan protokol client server. Jadi ada sisi client, ada sisi, ya. Nah, di aplikasi yang berjalan browser, di sisi yang berjalan adalah web, ya. Nah, HTTP ini mengatur cara meminta halaman web. Caranya gimana? Untuk meminta halaman web, si browser perintah request, ya. Nah, metode, ya, metode. Kemudian kita sebutkan di request ini ke server. Nah, nanti di server akan yang dokumen index.html ini. Oh, dokumen ini akan dikembalikan dengan mengirim fonts dengan, ya, tipenya adalah teks HTTP, ya. Ini juga di standar, ini standar oleh IETF lah, dengan dokumen nomor 2006 tahun 1990. Nah, ini HTTP 1. Nah, kemudian di sini ada XMPP. Nah, intinya dan XMPP yang digunakan untuk insting, ya, atau kalau seringnya nah, jadi ya. Ini simple dan jadi kedua protokol ini menyedia mekanisme, ya, chatting, ya, untuk chatting, ya, untuk dan juga untuk presence information, ya. Jadi untuk bertukar pesan, presence information adalah kita bisa siapa saja yang saat ini ajak chatting, ya. Jadi di friend list kita, daftar pertemanan kita lihat siapa yang saat ini online, bisa kita ajak chatting. Nah, ini protokolnya adalah simple dan XMPP. Ini gambaran skemanya, ya, gambaran skemanya seperti ini. Jadi kita pengguna yang akan melakukan chatting XMPP client. XMPP ini merupakan aplikasi klien server juga. Nah, nanti XMPP client akan terhubung ke XMPP server, ya. Nah, nanti proses pertukaran pesannya akan XMPP server
ya. Contoh yang menggunakan API ini adalah namanya Jabber ya. Jabber Instant Messaging ya, dan juga digunakan oleh vendor-vendor yang lain ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita pakainya SMS tapi mau berbicara klien gateway. Jadi akan SMP menjadi pesan XMPP ya. Nah, baik untuk materi kita sisanya di sini ada satu lagi, bukan satu slide lagi ya. Security standar ya. Standar for security ya. Nah, ini barangkali Anda bisa pelajari sendiri karena tidak terlalu rumit ya, sifatnya general. Jadi di sini ada yang namanya Security Assertion Markup Language atau SAML ya. Authentication atau OL atau L. Nah, intinya atau saya sampaikan sekilas saja ya. Jadi kalau SAML dan OAuth adalah suatu protokol untuk mengelola proses autentikasi dan otorisasi ya. Apa itu autentikasi atau authentication? Authentication itu adalah mekanisme untuk pemeriksaan apakah kita berhak ya atau boleh masuk ke suatu sistem atau tidak ya, atau apakah kita boleh mengakses suatu resource atau tidak gitu ya. Nah, itu authentication. Contoh yang paling simpel adalah kalau kita akses email Google ya, Gmail, maka kita harus memasukkan username dan password ya. Nah, itu adalah proses authentication. Nah, berikutnya authorization. Nah, authorization pada saat kita sudah bisa masuk ke nanti di dalam objek ya, bisa login ke server file. Jadi tidak akses karena kita punya. Nah, maka di situ jadi kita boleh mengakses saja di dalam sistem. Nah, itu adalah proses authorization ya. Nah, jadi itu standar untuk proses dan otorisasi adalah dan satu auth ya. Ini pihak ketiga mekanisme ini ya, melibatkan third party, kan trusted party. Baik, saya kira itu saja ya untuk materi kita hari kalau ada yang mau bertanya boleh langsung ya. Jadi standarnya seperti itu. Saya tutup, ada yang mau ditanya barangkali? Tidak ada? Baik. Karena waktunya ya untuk pertemuan atau sore hari ini, terima kasih. Mohon maaf kesalahan. Wabarakatuh, selamanya. Terima kasih. Sama-sama semuanya. Dan lain sebagainya.